Berinvestasi adalah cara untuk melindungi dan menumbuhkan kekayaan kita. Sayangnya, minat investasi di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara maju, karena masih banyaknya anggapan bahwa investasi itu hanya untuk orang-orang kaya. Namun paradigma terus bergeser, investasi menjadi lebih mudah diakses oleh kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia. Sebelum memulai terjun ke dunia investasi, ada baiknya kalian memahami dulu instrumen investasi agar kalian dapat memilih sesuai dengan tujuan investasi kalian masing-masing. Sebenarnya, ada banyak instrumen investasi yang beredar saat ini, namun pada video kali ini, kita akan membahas instrumen investasi yang populer di Indonesia. Jenis investasi yang pertama adalah deposito. Deposito merupakan penyimpanan dana di bank dalam jangka waktu tertentu layaknya sebuah tabungan. Sama seperti tabungan, deposito juga memberi imbalan yang berupa bunga deposito. Suku bunga deposito lebih tinggi dari bunga tabungan, tetapi uang yang kalian investasikan tidak dapat ditarik sebelum mencapai jangka waktu tertentu. Deposito dibagi menjadi dua, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah deposito yang bunganya didapat saat jatuh tempo, sedangkan sertifikat deposito adalah deposito yang bunganya didapat saat menyetorkan dana di awal. Sertifikat deposito adalah jenis deposito yang dapat diperjualbelikan karena nama nasabah tidak tertulis. Investasi jenis deposito merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor pemula karena risikonya yang rendah. Jenis investasi yang kedua adalah obligasi. Investasi jenis obligasi memang kalah populer dibandingkan investasi deposito, emas atau saham. Tapi kalian jangan salah, belakangan ini pemerintah lumayan intens memperkenalkan jenis investasi ini ke masyarakat, dan tentunya ini membawa angin segar untuk prospek investasi obligasi ke depannya. Obligasi sendiri merupakan salah satu produk pasar modal yang berupa surat pernyataan utang. Obligasi ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak tertentu seperti perorangan, perusahaan, atau pemerintah, dengan perjanjian akan mengembalikan utang tersebut ditambah bunga dalam jangka waktu tertentu. Untuk Anda yang memiliki tujuan finansial jangka menengah hingga jangka panjang, investasi obligasi ini dirasa cocok, karena jatuh tempo biasanya antara 1 hingga 10 tahun, dan dengan resiko yang rendah. Jenis investasi yang ketiga adalah emas. Bagi kalian yang tertarik dengan jenis aset fisik dengan nilai intrinsik yang lebih pasti, emas bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Seperti halnya deposito, risiko berinvestasi emas juga rendah. Nilai emas cenderung stabil dan terus meningkat setiap tahunnya. Jika kalian ingin berinvestasi jenis emas, sebaiknya pilih emas batangan. Karena tidak seperti perhiasan, emas batangan murni dinilai berdasarkan beratnya. Tapi, jika membeli emas batangan dirasa terlalu mahal, kalian bisa berinvestasi emas melalui aplikasi. Kalian bisa membeli emas batangan setengah gram atau hanya merogoh kocek ratusan ribu rupiah untuk mulai berinvestasi emas. Jika dana kalian masih terbatas, kalian juga bisa membeli emas hanya dengan Rp100.000. Jenis investasi yang keempat adalah properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas, yaitu ada benda fisik untuk dibeli di sini. Nilainya terus meningkat tanpa fluktuasi yang signifikan, apalagi risikonya relatif rendah. Ada beberapa model investasi properti yang umum digunakan. Cara termudah adalah dengan membeli tanah dan membangun properti di atasnya, kemudian kalian bisa menjualnya kembali di saat harganya sudah cukup tinggi. Pada opsi kedua, kalian bisa menyewakan properti tersebut untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan. Tapi, jangan lupakan juga risiko seperti kerusakan bangunan. Perawatan wajib diperlukan untuk menjaga nilai dari properti. Sehingga saat menjualnya kembali, kalian juga perlu mempertimbangkan biaya perawatan. Investasi properti diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Karena itu, untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi, kalian perlu menahannya untuk waktu yang lama. Jenis investasi yang kelima adalah saham. Investasi saham adalah investasi yang sangat potensial, tapi juga sangat beresiko, atau dikenal dengan istilah high risk high return. Ini mungkin gambaran sederhana tentang investasi saham.
Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan perusahaan. Membeli saham pada dasarnya adalah membeli sebagian kepemilikan perusahaan yang menerbitkannya. Oleh karena itu, semakin banyak saham yang kalian beli, semakin besar kepemilikan perusahaan kalian. Pengembalian investasi saham biasanya diperoleh dari kenaikan dividen dan nilai saham itu sendiri. Dividen itu sendiri diambil dari pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun, perhatikan bahwa tidak semua perusahaan akan membayar dividen, karena beberapa perusahaan telah memilih menggunakan pendapatan aktual untuk pengembangan bisnis. Dibandingkan dengan 3 gaya investasi sebelumnya, risiko berinvestasi di saham adalah yang paling tinggi. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membeli saham di perusahaan manapun, kalian memerlukan pemahaman dan analisis yang cukup mendalam. Jenis investasi yang keenam adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif bagi investor, khususnya investor kecil yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menganalisa atau menghitung risiko dana yang mereka investasikan. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari beberapa investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi, ada 3 hal yang terkait dari definisi reksadana tersebut, yaitu, pertama, adanya dana dari investor. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para investor, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Ada 5 jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana syariah. Setiap jenis reksadana memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda. Jika memutuskan ingin berinvestasi di reksadana, kalian dapat meninjau dan memilih produk reksadana yang sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, preferensi, dan pasar yang kalian inginkan. Jenis investasi yang ketujuh adalah peer-to-peer lending. Jenis investasi peer-to-peer lending ini relatif baru di Indonesia. Namun popularitasnya terus meningkat seiring dengan kejelasan hukum dan kemudahan yang ditawarkannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan fintech lending yang menjalankan model bisnis ini. Jumlah yang diinvestasikan dalam investasi pinjaman peer-to-peer juga terus tumbuh. Dengan pinjaman peer-to-peer, pada dasarnya kalian meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang yang membutuhkan, apakah kalian seorang individu atau bisnis. Mirip dengan pinjaman bank, pengembalian bentuk investasi ini berasal dari bunga pinjaman yang disepakati bersama. Suku bunga pinjaman peer-to-peer sangat menarik. Banyak fintech lender menawarkan suku bunga pinjaman hingga 18% per tahun. Itulah instrumen investasi yang populer di Indonesia untuk saat ini. Kalian dapat memilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan investasi kalian. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan masalah keuangan, silahkan tulis di kolom komentar.